Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Sekarang bagian kedua akan kita pikirkan dari mengerti kehendak Allah, yaitu kehendak yang dinyatakan. Nah saudara, ini bagian seri yang sambung dari kemarin. Nah kita akan memikirkan bagian ini dengan baik-baik. Ulangan pasal 29 dan 29, firman Tuhan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kemudian satu lagi saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, mengerti kehendak Allah di dalam memahami subtemanya kehendak yang dinyatakan. Mari kita lihat, ada 3 bentuk kehendak Allah bagi orang percaya. Nah, karena saya sudah memberikan sebelumnya saya sudah memberikan prinsip-prinsip begitu saudara ya. Sudah memberikan bagaimana kehendak Allah itu muncul dalam wujud. Nah, sekarang ada 3 kehendak Allah yang kita perlu mengerti di dalam Alkitab ini sendiri. Pertama, kehendak Allah yang tersembunyi bagi Allah. Ada yang tersembunyi bagi Allah, itu dikatakan. Jadi yang pertama adalah kehendak yang tersembunyi bagi Allah. Artinya pertama saudara, yang tersembunyi ini punya pengertian begini. Yang tersembunyi artinya yang tidak jelas. Tidak jelas di dalam Alkitab. Bicara soal apa ini? Bagaimana ini? Nah, kalau tidak jelas di dalam Alkitab, tidak dikasih tahu di dalam Alkitab, saudara jangan cari tahu. Kalau saudara cari tahu, saudara pasti jadi sok tahu begitu ya. Nah, saya suka kalimat mengatakan seperti begitu. Jadi, misalnya saudara, yang tidak jelas di dalam Alkitab adalah dari mana asalnya dosa? Nah, kita tahu dosa dari iblis. Lalu pertanyaan, iblis itu dari mana? Malaikat yang jatuh dalam dosa kan gitu kan? Nah, waktu malaikat itu jatuh dalam dosa, dosanya itu dari mana? Nah, ini kan kalau ditanya ujung-ujungnya susah saudara. Kalau saudara paksa jawab, mungkin saudara akan bilang, ya memang begitu, Allah sudah ciptakan iblis itu berdosa. Nah, repot jadinya saudara. Kalau begitu berarti kan Allah mencipta dosa. Mungkin gak sih Allah mencipta dosa? Sangat tidak mungkin, karena Allah Maha Suci. Bagaimana mungkin yang suci mencipta dosa? Kan tidak. Mungkin gak? Mungkin waktu itu Allah menciptakan iblis, malaikat itu, tapi malaikat itu gak sempurna sehingga jatuh dalam dosa? Jawabnya gak mungkin, karena Allah Maha Sempurna. Nah, kalau gitu gimana? Dari mana asalnya dosa itu? Jawabannya sangat jelas. Yaitu apa? Tidak jelas. Loh, kok jelas tapi tidak? Ya tidak jelas, orang kita nggak kasih tahu kok. Jadi, ya sudah, pokoknya dia pengen sama dengan Allah lalu jatuh. Sempurna, sempurna. Lalu kok bisa begitu? Ya karena dia ciptaan. Sempurna kan terbatas, bukan sempurna tidak terbatas kan? Nah, tapi bagaimana bisa menjadinya? Nggak jelas. Ya. Sekalipun misalnya saya bisa menjelaskan, tetapi itu tetap merupakan penjelasan yang tidak jelas. Jadi penjelasan yang paling jelas tentang titik awalnya dosa adalah penjelasan yang tidak jelas. Itu sangat jelas penjelasan itu. Tapi apa yang sangat jelas itu yang gimana sih Pak? Ya itu sangat jelas, tidak jelas. Yang tidak jelas pun nggak sangat jelas. Karena kan jadi tahu toh. Kalau nggak tahu saja kan repot gitu sudah. Nah kadang-kadang kita nggak mau ngerti bahwa penjelasan yang paling jelas adalah tidak jelas. Nah ini yang gawat gitu. Semua mau memuaskan pikiran kita. Ya. Nah ada bagian-bagian yang tersembunyi yang merupakan misteri. Misteri itu tidak jelas. Sepertinya sebagian dinyatakan, tapi ujungnya sana kok nggak clear gitu ya. Saudara terima? Ya. Nah itu orang Kristen saudara. Percayalah Tuhan ngeset itu nggak salah begitu ya. Bukan karena Tuhan tidak mampu, sangat mampu dia. Ya. Yang kedua, kehendak Allah yang tersembunyi itu adalah yang tidak ada. Tidak ada artinya kalau tadi tidak jelas. Yang tidak adalah merupakan misteri Allah di dalam kekekalan. Ya memang gak ada jawabannya. Kalau kita bilang bayi mati masuk surga enggak? Kalau kita bilang masuk surga, kenapa? Karena dia bayi. Loh kenapa kalau bayi? Dia belum melakukan dosa. Jadi orang ke surga karena tidak melakukan dosa. Loh katanya kan semua orang sudah berdosa. Lah bayi itu kan orang, itu manusia toh. Maka semua manusia kan memerlukan juru selamat, termasuk kan bayi. Tapi belum dia percaya dia sudah mati. Gimana dia masuk surga enggak? Lalu kita bilang kalau anak orang beriman pasti masuk surga. Loh, ini jadi orang anak beriman masuk surga. Jadi anak pendeta ke surga. Kebetulan dia matinya bayi. Nah kalau matinya gede, ke surga enggak? Lalu kita bilang enggak. Kenapa? Karena dia sudah berbuat jahat. Nah ini masalahnya gimana lagi? Anak orang beriman, maka masuk surga.
atau karena tidak berbuat jahat maka masuk surga. Itu kan sulit ya, tidak gampang lari kan ya. Jadi keselamatan sangat personal pribadi itu dengan Tuhan. Barang siapa percaya tidak binasa, kan gitu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, jawabannya sangat sederhana. Lalu bagaimana orang ini? Itu kedaulatan Allah, masuk surga atau tidak. Lah kita gimana? Kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak dikasih tahu. Ini bukan lagi tidak jelas, memang tidak tahu kok. Nggak dikasih tahu kok. Itu sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan? Nggak tahu. Yesus sudah bilang tentang waktunya nggak ada satupun yang tahu. Tidak malaikat, tidak anak manusia. Tapi pendeta zaman sekarang memang banyak yang tahu. Yesus saja nggak tahu, dia tahu saudara. Ya maklum lah, pendeta-pendeta zaman sekarang ini kan lebih hebat dari Tuhan Yesus begitu. Yang lebih gila lagi jemaatnya, sangat tahu, berani cerita sama yang lain-lain. Nanti tahun 2000, waktu itu katanya Oktober 92 ditunda. Kenapa ditunda? Ya nggak ngerti saudara. Mungkin pesawat dari surga rusak kali ya. Jadi orang kadang-kadang membuat Yesus itu persis seperti kereta api di Indonesia yang suka telat berangkatnya. Lalu ada yang bilang tahun 2000 karena hitungannya begini begono. Ini tabulasi dibikin segala macam. Walau hitungan nol ini. Padahal Alkitab jelas-jelas bukan bibliografi atau biografi. Tapi dibikinlah urut-urutan, dipas-pasin lah semua. Tahun 2000 lah sudah datang. Gawat juga saudara. Padahal Yesus sendiri ngomong nggak tahu. Dia nggak tahu sebagai anak manusia di dalam dunia ini. Iya kan? Malaikat nggak tahu. Cuma Allah yang tahu. Tapi sekarang ada yang nyanyiin Allah, yaitu pendeta yang tahu kapan Yesus datang. Hati-hati. Jadi saudara belajarlah apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Yang nggak dikasih tahu, nggak usah. Berarti kan nggak penting buat kamu. Yang penting kamu tahu adalah Yesus mau datang. Kapan? Nggak penting. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu. Kalau penting, pasti dikasih tahu. Jangan cari-cari. Itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah kamu tahu dia akan datang kembali. Kapan? Kayak pencuri. Kapan? Nggak tahu. Sudah. Jelas, beriman sungguh. Gampang kan? Jangan dibikin susah. Jangan dibikin aneh-aneh. Ya, kembali pada Alkitab. Yang ketiga yang tersembunyi itu adalah yang berupa harapan. Ini yang berkaitan misalnya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, papa mama kita. Kalau kita lihat kok kayaknya papa namanya ini, kok kelakuannya kurang baik begitu ya. Lalu kita pikir-pikir masuk surga enggak ya? Nah memang orang Kristen loh keyakinannya luar biasa saudara. Setiap anggota keluarganya mati langsung dibikin di batu nisan di kuburan, telah pulang ke rumah Bapa. Padahal mungkin dia koruptor, manusia jahat begitu ya. Telah pulang ke rumah Bapa. Padahal mungkin dia maling, tidak karu-karuan hidupnya. Telah pulang ke rumah Bapa. Nah pertanyaan saya suka-suka begini. Bapa yang mana? Bapa yang di surga, Bapa yang di neraka saudara. Ya karena iblis pun disebut bapaknya orang berdosa. Hati-hati. Nah kadang-kala di dalam kejujuran kita, nah yang kalau tadi saya bilang kan mata gelap. Mata gelap artinya gini, dia pikir kalau sudah Kristen ke surga semua. Sombong banget orang Kristen memang. Kurang jujur untuk mengakui diri. Kalau ragu-ragu tulis, ragu-ragu, tidak tahu pulang kemana. Lalu dibilang kalau beriman jangan ragu-ragu. Memang betul beriman jangan ragu-ragu. Ini soal orang lain bukan soal kamu. Iya kan? Jangan juga sok nekat, sok tahu. Padahal tidak tahu. Ya jujur dong. Iya kan? Jadi ada yang berupa harapan. Sehingga dalam kebingungan kita bilang, oh Tuhan, aku tidak tahu dia ke surga apa. Tapi aku yakin deh. Aku berharap deh begitu ya. Tapi yakin dalam pengharapan nanti dia ke surga. Iya kan? Karena kecintaan kita dalam hubungan kedagingan kita membuat kita merasa dia harus ke surga. Padahal mungkin dalam pengamatan kita dia kurang baik beriman. Kan konflik. Tapi sudah dibaptis sih. Halo. Gitu kan saudara. Nah itu jadi berupa harapan. Jadi ke surga apa enggak dia? Ya nanti tunggu ada mati. Nanti ketemu apa enggak? Itu aja kok. Ya bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak. Saudara ngerti maksud saya? Oleh karena itu jangan gagah-gagahan yang enggak perlu ya. Nah saudara, kehendak Allah yang tersembunyi tadi bukanlah merupakan kelemahan Allah seperti yang saya katakan tadi. Tapi justru wujud dari kemahaannya Allah itu loh. Yang maha kuasa, maha sempurna dan segala macam. Sehingga ketersembunyian adalah merupakan kedaulatan dia yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa? Karena dia Allah yang tidak terbatas, kita terbatas. Karena dia Allah yang kekal, kita tidak di sini. Saudara bisa mengerti ini ya? Jadi, pada waktu dia memberikan kepada kita, itu karena kita perlu tahu. Pada waktu dia menyembunyikannya dari kita, karena kita tidak perlu tahu. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Gampang kan? Kita ciptaannya umatnya, bergantunglah. Jangan bikin aneh-aneh sekali lagi. Ya. Jadi Alkitab yang sederhana itu jangan dibikin mumet. Yang kedua, kehendak yang dinyatakan. Nah, ada bagian yang dinyatakan. Pertama, saudara, kita melihat yang tersurat. Jelas
langsung bisa dimengerti. Seperti apa? Seperti hukum Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan bla 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 10 yang lain. Nggak usah bilang macam-macam. Pak, kalau mencuri karena terpaksa bagaimana dong? Mencuri karena kepepet, bohong untuk kebaikan, membunuh karena terpaksa, bersaksi dusta demi keselamatan banyak orang, begitu ya. Waduh, saudara-saudara, ya enggak boleh, enggak usah kasih embel-embel di belakangnya. Tuhan bilang tidak, ya tidak, sudah. Ya, soal Anda enggak mampu itu nomor 2, minta ampun sama Tuhan. Tuhan enggak mampu ini, tak tabrak nih, begitu ya. Ya minta ampun. Tapi jangan bilang ini boleh karena alasannya 1, 2. Mau bikin dari Jakarta sampai Surabaya pun itu alasan, enggak cukup, saudara. Kehendak Allah, ketetapan Allah enggak bisa diganggu gugat. Anda mesti mengerti betul-betul itu. Itu yang tersurat. Yang tersirat, saudaraku, adalah sesuatu yang berupa prinsip, ada di dalam Alkitab, tapi prinsip ya yang dapat kita pahami. Narkoba boleh enggak? Enggak ada di Alkitab jangan narkoba. Enggak ada di Alkitab misalnya jangan merokok, gitu kan ya. Soal narkoba telak-telak enggak boleh. Soal merokok jelas enggak boleh. Kenapa? Nah, saya kurang suka untuk mengatakan bahwa karena tubuhmu bait Allah. Merokok itu merusak tubuh. Nah, kalau dibilang begini, saudara, dibilang merokok merusak tubuh, maka ngopi juga mestinya enggak boleh juga ya. Karena ngopi kan juga bisa merusak tubuh kan ya. Makan kolesterol yang banyak-banyak kan juga enggak boleh kan, karena merusak tubuh kan. Nah, jadi kita juga mesti fair. Artinya begini, apapun yang merusak tubuh kita tidak boleh. Jadi bukan cuma merokok toh. Jadi yang dibutuhkan di sini bukan sekedar karena tubuh kita bait Allah. Karena nggak ngerokok pun orang bisa mati cepat kan gitu ya. Bisa rusak juga tubuhnya kan begitu. Tapi yang penting adalah di sini soal kedewasaan iman. Supaya kita tidak menyalahgunakan kebebasan kita. Supaya kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Supaya kita menjunjung tinggi kesehatan sebagai wujud ya bertanggung jawab pada apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu tubuh yang harus kita rawat begitu. Nah, jadi saudara, ini penting. Ya, tubuhmu bait Allah itu berkaitan dengan kesucian hidup yang harus kita jaga, moral yang harus kita jaga. Tetapi kalau moral dijaga, tentu yang kelihatan juga mesti dijaga kan begitu. Nah, itu merupakan sebab akibat. Jadi kita mesti balance di dalam semua hal, harus diperhatikan baik-baik, bukan cuma merokok. Nah, ini tersirat namanya. Karena mau cari mana, mau berdebat juga nggak ketemu. Jangan merokok. Jangan merokok cuma ada di gedung ASI, saudara ya, bukan di dalam Alkitab. Tapi tersirat yes, gitu. Yang dinyatakan itu kebenaran yang Tuhan nyatakan, tetapi bukan melalui Alkitab, melalui orang lain. Entah itu pendeta, entah itu rekan seiman, atau orang-orang umum yang bukan Kristen. Kok bisa? Yitro mertua Musa memberikan satu sistem pada Musa. Dari mana itu? Pasti dari Allah, karena memang hasilnya baik dan dipakai. Gitu ya. Jadi Allah, seluruh kebenaran di muka bumi adalah kebenaran Allah. Manusia bisa nangkap nggak? Bisa, yaitu kebenaran yang umum. Tapi kebenaran yang khusus nggak bisa, yaitu mengenai Yesus Kristus, mengenai kebenaran Alkitab. Nah, itu orang lain nggak bisa ngerti. Tapi kebenaran yang umum bisa ngerti. Makanya jangan mencuri bukan cuma berlaku dalam Alkitab, di luar Alkitab juga. Ya, hidup jujur, tertib juga di luar. Nah, itu kebenaran Allah luar biasa. Jadi Anda mesti peka untuk memperhatikan itu ya, peka mendengarkannya. Jadi yang dinyatakan itu bisa tersurat, bisa tersirat melalui Alkitab dua-duanya, bisa melalui orang lain Tuhan nyatakan ya. Tetapi yang dinyatakan ini tidak perlu lagi sekali lagi seperti saya katakan tadi dinegosiasi, dikompromikan, tapi dilakukan. Nah, di sini orang Kristen mesti konsekuen. Kehendak Allah jelas, tidak aneh-aneh, nggak menuntut saudara macam-macam. Tidur jungkir balik, kepala ke bawah, kaki ke atas, tidak ada yang aneh-aneh begitulah ya. Saudara-saudara ya harus hati-hati. Jadi bedakan. Kehendak Allah Anda berdoa dengan sungguh-sungguh. Kehendak Allah bukan Anda berdoa lipat tangan tutup mata. Itu cara kita untuk konsentrasi. Ya. Boleh begitu, boleh sambil lari. Lah kalau saudara dikejar-kejar orang mau dibunuh, ya sambil lari berdoa lah, Tuhan tolong saya, kan begitu. Masa iya saudara berhenti terus berdoa dulu lipat tangan? Lah repot bener. Kalau anjing yang ngejar ya keburu digigit saudara ya. Hati-hati. Jadi jangan bikin yang macam-macam. Kalau nggak ada yang jelas dalam Alkitab jangan dibuat aneh-aneh lah ya. Kalau situ senang doa lipat tangan tutup mata silakan. Satu lagi senang doa lipat tangan tutup mata dan berlutut, puji Tuhan. Kenapa tidak begitu ya? Silakan masing-masing pergumulan dalam hatinya baik-baik. Kalau ada orang bilang, Pak boleh nggak doa lipat tangan tapi buka mata? Silakan kalau mampu konsentrasi. Jujur saja kamu. Kalau nggak jangan dibikin model gitu. Oh aku bisa kok konsentrasi, padahal enggak. Jangan nipu diri gitu ya. Itu yang penting. Yang ketiga saudara, yang tersembunyi yang dinyatakan itu yang diiluminasikan.
Nah, kehendak Allah yang diiluminasikan atau yang diinspirasikan, diberitahukan pertama oleh Roh Kudus. Kita tidak tahu tapi diajarkan. Yohanes 14 tadi ya. Dia akan mengajarkan kamu tentang kebenaran-kebenaran, ketetapan-ketetapan Allah. Nah, sehingga kita merasa surprise betul-betul. Tadinya kita nggak tahu itu. Ya, kita belum baca juga di Alkitab. Mendadak kita dikasih tahu jawabannya ini. Waktu orang tanya kita jawab, baru kita kaget. Kok aku bisa jawab ya? Surprise. Begitu loh saudaraku. Nah, itu kehendak Allah luar biasa. Jadi kalau Allah yang cinta pada anak-anaknya, anak-anaknya nggak perlu takut. Jalan terus. Kecuali anak gendeng ya mesti takut. Kalau anak kurang ajar perlu takut. Tapi kalau anak yang tahu diajar, anak yang tahu berterima kasih, anak yang dekat Tuhan, tidak perlu takut. Yang kedua, yang diinspirasikan, yaitu kita tidak ingat, tapi diingatkan. Jadi bukan nggak tahu loh ini, cuman nggak ingat. Kita diingatkan, itu kan nggak boleh. Oh iya, akhirnya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan. Kita tidak jatuh ke dalam kegagalan, sehingga kita tidak jatuh dan menyakitkan hati Tuhan. Kalau Anda peka, kalau Anda dekat dengan Tuhan, pasti dijaga dan dituntun oleh Dia. Kalau sampai Anda jatuh, Anda lupa kepada ketetapannya, ingatlah, itu pertanda hubungan Anda dengan Tuhan tidak beres. Sederhana kan? Jadi bukan ukurannya Anda ke gereja atau tidak ke gereja, saudara. Bisa saja Anda ke gereja, tapi tidak ingat perintahnya. Bisa saja Anda ke gereja, tapi tidak tahu ketetapannya. Ya, Anda ke gereja karena tradisi sih. Ke gereja tapi sombongnya luar biasa. Ke gereja tapi paling hebat menghakimi orang. Ke gereja tapi korupsi jalan terus. Gawat ini. Hati-hati. Jadi pikirkan baik-baik. Yang ketiga, saudara, yang diinspirasi itu adalah kita tahu. Tapi ini hebat, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya, sehingga kita berbuah. Jadi bukan sekedar tahu. Nah, tahu menjadi buah itu pun kehendak dan ketetapan Roh Kudus. Maka Roh Kudus bekerja ya di dalam batin kita, menolong dan membimbing kita, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu bisa kita wujudkan tadi itu. Tahu, nah di sini dimampukan. Jadi yang pertama kita tidak tahu dikasih tahu, tidak ingat diingatkan. Yang tahu dimampukan. Nah, pada waktu itulah kehendak Allah menjadi satu kehendak yang nyata di dalam wujud di dalam kehidupan kita. Pada waktu itulah orang bisa melihat dan berkata, sungguh sekali lagi kehendak Allah nyata di dalam hidupnya. Maka dengan demikian saudara makin dekat, makin mengerti. Maka secara perlahan-lahan saudara pun akan tahu kehendak Allah dalam pekerjaanmu, kehendak Allah dalam studimu, kehendak Allah dalam keluargamu. Anda bukan lagi orang yang mencari karena nggak tahu, tapi orang yang rindu untuk mewujudkan dan terus mencari. Bukan artinya masa lalu, tetapi mencari ke depan, ke arah mana Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin aku. Artinya mencari untuk peka pada pimpinan Tuhan. Ya, karena Anda sudah banyak tahu dilimpahkan oleh Dia. Jadi saudaraku, kehendak Allah yang dinyatakan itu dinyatakan secara indah. Ada yang dinyatakan untuk tersembunyi, ada yang dinyatakan untuk diketahui, dan ada yang dinyatakan untuk diinspirasikan kepada saudara. Berbahagialah engkau orang yang dicintai Tuhan. Dia Allah yang menuntut kita, bukan Allah yang menyembunyikan kehendaknya. Ia menyatakannya. Tapi kita yang terlalu degil untuk mengerti, kita yang terlalu bebal untuk sadar. Karena itu berubahlah. Amin.